Basis. Halo semuanya, kami dari kelompok sistem paralel terdistribusi kembali ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok dari week 3, di mana yang berjudul Communication in Distributed System. Nah, di sini kami untuk handle sistem itu, distribute system itu adalah sistem yang terdiri dari banyak komputer atau proses yang bekerja sama melalui jaringan. Nah, komunikasi ini menjadi inti utama karena komponen itu harus saling bertukar pesan, di mana itu adalah berbasis message passing, kemudian menggunakan jaringan, serta bisa terdiri dari banyak node. Lalu apa aja model komunikasi? Nah, model komunikasi utama itu dalam sistem terdistribusi itu ada dua, yaitu yang pertama remote produce call atau yang dikenal dengan RPC, kemudian ada message oriented middleware atau MOM. Di sini kita dapat melihat diagram perbandingan antara RPC dan message queue. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada proses asynchronous communication, yaitu komunikasi di mana pesan akan disimpan oleh middleware hingga berhasil dikirim penerima, meskipun penerimanya sedang tidak aktif. Jadi pengirim tidak perlu menunggu balasan dan dapat langsung melanjutkan proses lain. Contohnya yaitu email, pesan tetap tersimpan di server sampai penerima membuka email. Dan juga ada WhatsApp dan Telegram. WhatsApp tersimpan dan akan dikirim saat penerima online, sedangkan Telegram tersimpan di cloud dan dapat diterima kapan saja. Next. Nah, kemudian adalah persistent asynchronous communication. Ini adalah komunikasi di mana pesan tetap disimpan sampai terkirim. Namun pengirimnya akan menunggu konfirmasi atau respon sebelum melanjutkan proses berikutnya. Contohnya adalah sistem pembayaran online seperti transfer bank. Jadi sistem menunggu konfirmasi transaksinya itu sampai berhasil. Dan juga ada e-commerce checkout, sistem menunggu konfirmasi pembayaran sebelum memproses pesanan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem reservasi tiket pesawat. Jadi pengguna menunggu konfirmasi booking berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak saya. Next. Lalu di sini ada transient asynchronous communication adalah komunikasi di mana pesan tidak disimpan lama di sistem. Jika penerima tidak aktif saat pesan dikirim, maka pesan bisa hilang. Pengirim tidak menunggu respon. Contohnya itu adalah UDP atau User Datagram Protocol, di mana jika paket gagal terkirim, maka tidak ada penyimpanan ulang. Yang kedua, live streaming chat sementara. Jika koneksi terputus, maka pesan bisa hilang. Yang ketiga, ada notifikasi real-time dan online. Next. Lalu, di sini ada transient, uh, transient synchronous communication. Adalah komunikasi di mana pesan tidak disimpan lama dan pengirim akan menunggu respon secara langsung. Jika terjadi kegagalan, komunikasi dianggap gagal saat itu juga. Contohnya HTTP request response atau web browsing, di mana browser menunggu respon dari server. Yang kedua adalah remote procedure call atau RPC, di mana klien menunggu hasil eksekusi dari server. Yang ketiga ada video call real time. Jika koneksi terputus, komunikasi langsung berulang. Next. Lalu di sini ada message oriented middleware atau MOM, dengan menggunakan message
untuk komunikasi antar aplikasi, pesan dikirim ke antrian sebelum diproses penerima. Menggunakan True, mendukung asynchronous communication, meningkatkan fault tolerance. Untuk implementasi diagram prosedur queue consumer dapat kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Aplikasi message broker selain RabbitMQ. Message broker itu adalah software yang bertugas menerima, menyimpan, dan meneruskan pesan antar aplikasi dalam sistem terdistribusi. Tentunya itu seperti Apache Kafka, ActiveMQ, serta Amazon SQS. Jadi kesimpulan dari penugasan kali ini adalah komunikasi itu merupakan inti dari sistem terdistribusi karena seluruh komponen di dalamnya itu akan saling berinteraksi melalui pertukaran pesan untuk melakukan koordinasi sinkronasi baik persisten maupun transien itu serta sinkronus maupun asinkronus itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem seperti tingkat keandalannya, kecepatan responnya, serta toleransi terhadap kegagalan. Dalam hal ini penggunaan message broker itu berperan penting dalam meningkatkan skalabilitas dan keandalan sistem karena mampu mengelola antrian pesan, menghubungkan aplikasi yang berbeda platform, serta memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu komponen. Demikian untuk presentasi kami pada penugasan kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.